Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali teman-teman Narasi Balad Ari. Kali ini Narasi Balad Ari akan mengangkat satu kelompok yang disebut Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau yang dikenal dengan akronim Pokdar Kamtibmas. Pokdar ini merupakan forum atau organisasi masyarakat sukarela yang sejak muncul di tahun 2002. Organisasi ini berperan aktif dalam membantu menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, dan tentunya akan sangat seru kalau kita bahas dengan orang yang tepat. Hari ini kita akan mengenal lebih dekat organisasi ini, dan tentunya kami menghadirkan kembali narasumber yang sangat spesial, yang sudah tidak asing lagi karena beliau sangat luar biasa dan beliau adalah orang tua saya juga. Inilah dia, Abah Muhammad Imron Yakob, sarjana hukum, magister hukum. Selamat datang, Bah. Apa kabar? Selamat siang. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Abah nih, Abah apa kabar, Bah? Ya, sehat-sehat aja. Kegiatan, Bah, sekarang? Ya. Sibuk apa nih, Bah? Kegiatan ya tetap aja biasa. Jadi sebagai advokat kita masih jalan gitu. Dan sekarang ini dalam rangka untuk pencalonan jadi sebagai caleg dari suatu partai, yaitu Partai Demokrat. Ya mudah-mudahan untuk ke depan saya akan memberikan yang terbaik bagi konstituen saya kalau saya terpilih. Amin, amin, amin. Baik, Bah. Ini, Bah, Pokdar Kamtibmas, Bah. Sebelum kita diskusi lebih lanjut, saya akan sedikit mengulas sejarah dari organisasi. Oke. Pembentukan Pokdar ini diawali dengan instruksi Kapolri nomor Pol titik 202 4 Romawi 2002 tanggal 26 April 2002 tentang pembentukan dan pembinaan Kelompok Sadar Kamtibmas. Pertama kali dibentuk di Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur pada tanggal 29 Mei 2002. Pembentukan tersebut terus digalakan oleh Polri di seluruh Indonesia. Hingga saat ini terdapat ribuan Pokdar Kamtibmas yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Untuk masuk ke dalam nih, Bah, apa itu, Bah, Pokdar Kamtibmas Bayangkara ini, Bah? Oh, tentang Pokdar Kamtibmas, sedikit saya terangkan sejarah Pokdar Kamtibmas. Jadi awalnya Pokdar Kamtibmas itu berdirinya semestinya berdasarkan skep Kapolri. Jadi keputusan Kapolri, skep Kapolri itu tahun 2005. Jadi skep 381. Nah, itu terbentuknya Pokdar Kamtibmas itu sebelumnya ada PKBM sebutnya itu. Jadi apa itu, Bah? PKBM itu jadi satu ini pada saat terjadinya waktu itu yang diadakan pertama kali di Kebayoran Baru. Cuman akhirnya mengembang ke daerah-daerah. Jadi posisinya PKBM itu hanya di tingkat desa-desa, yaitu Toga Tomas. Itu ada lima unsur. Jadi Toga Tomas itu setiap desa. Tapi lama-kelamaan kemungkinan PKBM itu tidak berjalan secara signifikan. Soalnya tidak ada hierarki ke atasnya. Ke atas bawah itu ada pengurus pusat, daerah, sampai ke kabupaten, kecamatan, dan desa. Cuman hanya di desa. Nah, pada tanggal itu tahun 2020 itu maka dibentuklah satu Pokdar Kamtibmas yang punya hierarki. Hierarki itu ada pengurus pusat, pengurus daerah, pengurus kabupaten sampai ke sektor, subsektor tingkat desa. Nah, tujuannya supaya itu ada kepanjangan tangan dari pusat sampai ke bawah. Kalau PKBM dulu tidak, hanya untuk di desa-desa. Nah, fungsinya daripada Pokdar Kamtibmas itu
Ya, ke satu utama setiap anggota Pokdar Kamtibmas itu dia punya semboyan perbuatan dalam satu kata sudah itu ini apa pengabdian tanpa batas. Nah itu semboyannya. Jadi di setiap daerah itu maksudnya kenapa? Kan kalau polisi atau Polri sekarang ini di tingkat desa itu hanya satu di desa itu. Nah, untuk membawahin berapa RW dan berapa RT tidak akan tercover dengan satunya Babin Kamtibmas yang didamping dengan Babinsa yang dari Angkatan Darat. Nah, makanya diturunlah Pokdar Kamtibmas ini untuk dibentuk di setiap RT, RW, sampai desa, sampai ke tingkat kecamatan, sampai ke tingkat resort, itu Polres yang membawahin, sampai ke tingkat Jawa Barat, itu Polda yang membawahin, sampai ke tingkat pusat, itu Mabes Polri, yang di bawah lingkungan Baharkam. Nah, tujuannya, kan kepanjangan tangan daripada Polri ini, atau Babinsa, Babin Kamtibmas, supaya lebih tahu kondisi di suatu daerah tentang keamanan ketertiban masyarakat. Soalnya itu kan bermacam-macam, apalagi zaman sekarang ini kan ada banyaknya unsur-unsur teroris masuk kan. Kalau dulu mah kan ada berbicaranya 1 kali 24 jam tamu harus lapor. Nah, sekarang ini fungsi daripada Pokdar itu mengawasin gerak-gerik. Kalau misalnya orang yang mencurigakan, dia cepat melapor ke institusi yang sebenarnya Polri utamanya, Babinsa, sampai ke tingkat atas gitu, supaya sumber itu sudah bisa diantisipasi gerakan-gerakan itu. Nah, tujuan Pokdar juga utama, ini kan Pokdar itu kepanjangan kelompok sadar keamanan ketertiban masyarakat yang berdasarkan skep Kapolri. Makanya di situ ada bayangkaranya. Jadi maksudnya itu utama kita dalam satu keluarga itu keluarga kita dulu tertib, aman, segala macam itu. Jadi anggota Pokdar baru istilahnya ke tetangga, dari tetangga baru ke RT baru ke RW. Sehingga ruang lingkup daripada Pokdar itu nantinya tercover semua dari segi keamanan ketertiban masyarakatnya. Itu yang diinginkan Polri. Cuman sekarang ini oleh karena berdirinya pelantikan di pusat itu untuk setiap daerah itu ada perwakilannya. Itu tahun 2020 baru terlaksananya. Itu dari Pokdar Kamtibmas Bayangkara ini. Itu kalau setingkat pusat tuh SK-nya langsung dari Kapolri. Kalau setingkat Jawa Barat itu SK-nya langsung dari Kapolda, tapi di backup juga dari skep dari Ketua Pokdar Pusat. Gitu, ada 2 ini surat keputusan. Ada 2 SK. Ya, 2 SK. Nah, untuk ke bawahnya itu setingkat resort disebutnya itu. Setingkat resort itu di SK-kan langsung oleh Ketua Pokdar Jawa Barat dan di SK-kan juga oleh Kapolres tempat. Nah, setingkat resort itu di SK-kan tetap oleh Kapolres, dan sampai setingkat resort itu bawahnya ada sektor kecamatan. Dari kecamatan itu ada subsektor, itu setingkat desa. Nah, orang-orang Pokdar Kamtibmas ini dia berdampingan atau sebagai mitranya. Kalau setingkat desa itu Babin Kamtibmas. Kalau di setingkat Polsek itu Kanit Kamtibmasnya. Kalau setingkat Polres itu Kasat Babin Kamtibmasnya, khusus hubungan dengan masyarakat. Kalau setingkat Jabar itu Dirbinmas, itu mitra daripada kerja Pokdar Kamtibmas. Nah, kalau ini memang benar-benar diterapkan berdasarkan skep Kapolri, jadi Pokdar Kamtibmas semestinya kelompok sadar dia membiayain sendiri, dia tidak digaji, tapi dia sadar tentang keamanan ketertiban masyarakat. Betapa pentingnya itu. Tapi permasalahannya kadang-kadang di tingkat bawah ini dari unsur kepolisian ini banyak yang tidak terlalu mengerti dan tidak terlalu
meraih gitu. Apa itu Pokdar? Karena kan masih ada pertanyaan begitu. Nah, makanya saya jelaskan di forum Balat Ari ini ya, ingin, kata saya, sekali lagi, kalau bisa ya, kalau pusat ya sudah oke lah. Kalau tingkat Jabar itu mengirimkan TR ke Apa itu TR? resort, telegram, perintah untuk membentuk Pokdar yang belum terbentuk di setingkat Polres. Dari TR itu turun langsung ke setingkat sektor, itu tingkat Polsek. Nah, dari Polsek itu kan mentoknya langsung subsektor, itu Babin Kamtibmas. Nah, sehingga mereka-mereka ini dari unsur kepolisian ini ada mitra. Jadi ada kedekatan. Dan masalahnya Pokdar ini kan kelompok sadar. Dia tidak meminta apa-apa dan tidak minta gaji. Cuman ada perhatian dari Polri yang berdasarkan sikap Kapolri, yang membentuknya Kapolri. Soalnya ini bukan ormas. Ini hanyalah orsos, organisasi sosial yang dibentuk berdasarkan sikap Kapolri. Wujud kepedulian seperti apa, Bah, yang Abah harapkan nih untuk Pokdar Kamtibmas? Iya, semakin banyaknya Pokdar Kamtibmas ini dibentuk di setiap desa, semakin amanlah suatu daerah itu. Itu pada prinsipnya. Ya, kalau misalnya dari satu Babin Kamtibmas saja sebagai contoh di desanya, tapi di backup oleh misalnya 20 Pokdar Kamtibmas, orang-orang yang sadar tentang keterlibatan masyarakat, otomatis segala gerakan, baik tawuran remaja, baik keributan rumah tangga, baik misalnya ada unsur-unsur narkoba, ada unsur-unsur, ada pergerakan teroris, itu sudah terbaca mereka. Mereka cepat melaporkan. Jadi efeknya itu pencegahan sebelum terjadi. Ya otomatis kan wilayah daerah setempat itu akan aman. Nah, kalau ini diterapkan seluruh Indonesia itu akan lebih baik. Gitu. Cuman tinggal Polri setingkat daerah ini yang harus mengerti gitu. Diraih gitu. Mereka tidak minta apa-apa Pokdar Kamtibmas itu. Cuman dia menginginkan ada pengakuan berdasarkan sikap Kapolri. Oleh karena orsos. Nah, untuk tingkat Jawa Barat sampai saat ini ya mungkin baru 11 resort yang saya bentuk. Tapi yang saya ini kan Kota Bandung itu sudah sampai setingkat sektor atau setingkat kecamatan itu sudah terbentuk. Yang paling bagus itu ada Bogor, Kabupaten Bogor itu sudah seluruh kecamatan sudah terbentuk semua. Nah, terkendalanya bagi ketua-ketua resort atau ketua Jabar itu, yang mereka itu kan kelompok sadar keterlibatan masyarakat, tapi tetap dia menginginkan adanya sumbangsi uniform. Nah, makanya bagi Pemda setempat atau setingkat provinsi, gubernurnya, atau setingkat kabupaten kota, wali kota dan kabupaten ini dia harus mengenal Pokdar Kamtibmas ini. Soalnya Pokdar Kamtibmas ini bukan ormas, dia kelompok sadar, makanya perlu diraih. Ya kemungkinan keterbatasan Polri tentang anggaran mungkin dia ini, tapi kalau Pemda kan bisa aja dianggarkan untuk memberikan uniform bagi anggota-anggota Pokdar ini. Nah ini kan unsurnya bukan Polri aja, biarpun dia orsos yang bentukan Kapolri, tapi yang membutuhkan ini kan segala unsur, baik Pemda, baik masyarakat, semua butuh. Tapi backup dari Pemda ini yang saya inginkan ada kiatnya. Jadi dia harus mengenal, soalnya ini bermanfaat sekali bagi masyarakat Indonesia umumnya. Ya kemungkinan seluruh Indonesia kalau Pokdar Kamtibmas sudah terbentuk, ini akan menjadikan saya jamin Indonesia aman. Soalnya banyak mata Pokdar yang memperhatikan suatu daerah dari hal-hal negatif itu bisa dicegah sebelumnya. Nah itu mungkin Bung Ari. Nah. Ini ada yang menarik sekali dari pembahasan Abah, bahwa keinginan daripada Abah sebagai ketua umum ya Bah, ketua umum Jabar ya. Jawa Barat. Oke. Adanya perhatian khusus dari atas untuk para anggota, setidaknya ada seragam dan lain sebagainya seperti itu. Tadinya ada yang mau saya tanyakan itu, apakah Pokdar Kamtibmas ini
ormas atau itu, tapi tadi sudah terjawab ternyata organisasi sosial. Dan yang namanya organisasi tentu kita sangat menyadari bahwa diperlukannya anggaran rumah tangga supaya organisasi ini bisa berjalan. Nah, ada Bah yang mau saya tanyakan, Bah. Apakah boleh setiap anggota Pokdar ini diberdayakan mengatasnamakan anggota Pokdar, misalnya nanti Pokdar Kamtibmas ini bekerja sama dengan Pemda atau dengan pabrik-pabrik untuk menjadi security atau pekerja di pabrik tersebut, bisa Bah? Apa dia harus fokus di Pokdar ini atau harus bisa kerja di tempat lain gitu? Kalau tentang itu sangat bisa sekali anggota Pokdar diberdayakan. Selain dia sebagai kelompok sadar keamanan dan ketertiban masyarakat, dia juga bisa diberdayakan sebagai security. Nah, security kita berbicara gini aja, Dir Binmas Polda itu yang mendidik security itu yang bisa mendapatkan suatu ijazah. Kan kita punya hubungan dekat. Nah, bisa dimanfaatkan, tapi tidak terlepas daripada aturan-aturan yang ada. Umumnya mungkin tinggi tubuh, kesehatan, segala macam. Nah, itu mencakup. Dan Pemda pun sangat bisa sekali untuk memanfaatkan Pokdar Kamtibmas ini. Soalnya Pemda pun itu yang punya wilayah, itu dia harus aman. Nah, untuk mencari titik amannya itu, kalau dia itu kan ormas tidak mungkin. Ormas itu hanya kelompok massa. Tapi kalau Pokdar ini sebagai orsos yang punya skep Kapolri, dia bisa ini asal diperhatikan oleh Pemda. Minimal mereka itu istilahnya dijamin kelayakan dia sebagai Pokdar. Tidak muluk-muluk, dia itu sudah kelompok sadar keamanan ketertiban masyarakat. Jadi dia diperhatikan baik dari uniformnya ini kan. Yang nggak ada orang yang mau tidak digaji ingin menyumbangkan ini. Satu-satunya Pokdar. Pokdar itu dia tidak digaji, tidak apa, tapi dia kelompok sadar, dia menginginkan minimal di tempatnya itu aman, tidak terjadi apa-apa. Ya, efeknya ke atas seluruh Indonesia. Kalau Pokdar ini sudah bergerak, kemungkinan pencegahan sebelum terjadi apapun sudah bisa oleh Pokdar. Nah, ini fungsi Pokdar pun juga, dia tidak boleh menangkap. Soalnya dia segala kelompok sadar, tapi dia berbicara ini ada logo, kalau di Jawa Barat kan logo Lodaya. Nah, ini sangat riskan sekali kalau misalnya disalahgunakan. Tapi sangat riskan sekali pada saat sekarang ini kan orang berbicara kalau teroris, togut katanya. Togut itu dia lihat, dia tidak tahu itu bahwa polisi atau bukan, tapi ada logo ini. Dia bisa serang gitu. Nah, tapi ya mengancam keselamatan dia juga. Itu kan satu nilai plus bagi Polri maupun masyarakat maupun Pemda kalau memang dia ingin mengangkat Pokdar ini sebagai garda terdepan untuk keamanan dan ketertiban masyarakat. Itu yang saya harapkan. Ada satu yang saya ambil di sini. Berarti Pokdar ini bisa disamakan dengan mitra Polri mungkin Bah ya, itu tepatnya. Atau tidak termasuk mitra Polri, Pokdar Kamtibmas ini. Kalau dibilang mitra Polri bisa dikatakan iya gitu. Soalnya dia berdasarkan skep Kapolri 381 2005. Kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan Pokdar Kamtibmas Jawa Barat lah, yang berkaitan dengan kemasyarakatan apa saja nih Bah yang pernah Abang? Ya, utama untuk Pokdar Kamtibmas ini salah satu contoh misalnya di Bandung Timur itu kan ada ketua Pokdar Kamtibmas juga, Kabupaten Bandung ada, di Kota Bandung ada. Jadi setiap kegiatan Polri dalam segi pengamanan misalnya ini sering diikutkan gitu, diikutkan oleh unsur-unsur Polri yang ada. Baik keamanan Lebaran, baik keamanan pada saat puasa, Natal, semua itu Pokdar itu bergerak. Nah, terutama juga ya keamanan di lingkungan mereka masing-masing itu utama gitu. Soalnya kegiatan-kegiatan gini sifatnya sosial.
Jadi tidak ada unsur misalnya harus membayar, dibayar, tidak ada. Gitu. Tidak Itu ada unsur Pokdar. paksaan lah ya. Tidak ada unsur paksaan. Murni kesadaran. Murni kesadaran. Itulah makanya bunyinya Pokdar, kelompok sadar. Gitu. Siapa lagi gitu selain ya orang-orang Pokdar yang punya kepedulian terhadap keamanan masyarakat utama itu. Ya sifatnya juga membantu Polri. Nah, apa yang Bung Ari tadi berbicara masalah mitra, kita bukannya satpan atau satgasnya Polri, bukan. Tetap terpisah, tapi sebagai mitra oke, gitu. Jadi Polri tidak segan-segan minta dari Pokdar, Kamtibmas misalnya wilayah kabupaten ini kami perlu tambahan anggota untuk membantu keamanan di suatu tempat, baik pun itu dalam rangka misalnya pada hari Lebaran, pengamanan lalu lintas segala macam, mereka siap. Itu satu kebanggaan bagi mereka, bisa memberikan sumbangsihnya terhadap keamanan setempat itu. Tentunya harus ini bahaya. Ketika saya berpikir, tentunya kita semua harus sadar, kelompok sadar, karena ketertiban dan keamanan masyarakat ini ya kita sendiri yang merasakan. Benar. Dan harapan saya semoga nanti banyak teman-teman yang menyadari bahwa begitu pentingnya kelompok sadar ini. Ya. Kelompok sadar, keamanan, ketertiban masyarakat, gitu ya Bah ya. Iya, benar. Nah, ini menarik sekali dan semoga juga para stakeholdernya Pokdar ini bisa mendengarkan dan bisa mengabulkan harapan yang sudah diucapkan oleh Abah tadi. Karena dengan keamanan, dengan ketertiban yang kita rasakan, tentu itu tidak mudah. Perlu kita memperjuangkan, mewujudkan keamanan dan ketertiban itu melalui tadi Kesadaran utama itu. Oke, baik Bah. Saya Ya. pikir semua Terima sudah kasih. cukup jelas dan semoga teman-teman narasi Balad Ari bisa memberikan tambahan atau masukan-masukan bagaimana caranya nih supaya Pokdar Kamtibmas ini bisa berkembang dan bisa mewujudkan keamanan ketertiban masyarakat di negeri kita tercinta ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.